Assalamualaikum anak-anak soleh. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita kembali belajar bidang studi SBDP tema 2 subtema 3 pembelajaran 2, dan materi hari ini tentang motif dekoratif. Oke, seperti biasa, yuk kita berdoa sebelum belajar. Doa dimulai. Doa selesai, selanjutnya silakan simak video berikut ini. Selamat belajar. Dekoratif. Mari anak-anak kita belajar bersama-sama tentang apa itu karya seni dekoratif. Agar lebih paham, kalian perhatikan penjelasan dari buku guru berikut ini anak ya. Gambar dekoratif ini adalah menggambar motif hiasan pada benda. Tujuannya agar benda menjadi lebih indah. Gambar dekoratif ini dibuat secara sederhana, namun tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Motif hiasannya biasanya berupa bunga, hewan, dan tumbuhan. Motif-motif hias ini banyak dijumpai pada kain songket, kemudian batik, tenun, relief, candi, dan ukiran wayang. Keindahan setiap motif ini terletak pada komposisi, warna, garis, dan bentuk motifnya. Bidang-bidang hiasannya dapat berupa lingkaran, segitiga, persegi, dan segi lima. Nah anak-anak, ini adalah contoh karya seni dekoratif ditunjukkan oleh gambar di samping. Nah kalian perhatikan ya. Anak-anak, kita sudah belajar tentang gambar dekoratif. Motif gambar dekoratif ini dapat ditemui pada kain batik. Bentuk motif gambar dekoratif seperti tumbuhan, hewan, dan benda-benda lainnya. Dalam menggambar dekoratif ini harus memperhatikan beberapa unsur anak-anak ya. Mari anak-anak kita pelajari apa saja unsur dekoratif yang harus kita ketahui. Nah ini anak-anak adalah unsur-unsur gambar dekoratif, antara lain yang pertama adalah titik. Unsur gambar dekoratif yang paling kecil ini adalah titik anak-anak ya. Kemudian yang kedua ada garis. Garis adalah unsur gambar dekoratif yang didapat dari gabungan antar titik. Kemudian yang ketiga adalah bidang anak-anak. Bidang ini merupakan unsur yang didapat dari pertemuan antara ujung-ujung garis. Nah demikian anak-anak ya. Kemudian yang selanjutnya anak-anak yaitu ada bentuk ya. Bentuk ini adalah unsur yang didapat dari hasil penggabungan beberapa bidang, misalnya bentuk lonjong, persegi, dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah warna. Yang keempat adalah tekstur, yaitu wujud permukaan dari gambar dekoratif. Nah, sampai di sini sudah paham ya anak-anak ya mengenai unsur-unsur gambar dekoratif. Anak-anak, tadi di depan kita sudah belajar unsur-unsur gambar dekoratif. Nah, kali ini kita akan belajar tentang langkah-langkah menggambar dekoratif. Apa saja ya anak ya? Yang pertama adalah menentukan bidang yang akan digambar. Kemudian yang kedua, memilih motif hias yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga, menggambar motif hias pada bidang yang ditentukan. Yang keempat, menyelesaikan pewarnaan dan bagian lainnya. Nah, demikian anak-anak ya. Ini adalah beberapa langkah untuk menggambar dekoratif. Kemudian yang selanjutnya anak-anak kita akan belajar tentang motif gambar dekoratif. Nah, ini motif gambar dekoratif ini anak-anak ini dibagi menjadi dua jenis ya, yaitu yang pertama ada motif geometris. Nah, ini motif geometris ini terdiri dari objek yang menyerupai bentuk-bentuk ilmu ukur seperti lingkaran, persegi, trapesium, ketupat, persegi panjang, dan lainnya. Kemudian jenis motif gambar dekoratif yang kedua adalah motif stilasi anak-anak ya. Motif stilasi adalah teknik untuk mengubah bentuk benda dengan cara menggayakan bentuk atau warna. Nah, nantinya bentuk yang digayakan akan dijadikan hiasan anak-anak ya. Bentuk stilasi ini dapat mengambil gambaran dari binatang, tumbuhan, hingga manusia. Nah, seperti ini anak-anak ya. Nah, yang berikutnya anak-anak. Nah, ini kita akan belajar bentuk bidang untuk menggambar itu dapat berupa segi empat, persegi panjang, lingkaran, atau layang-layang. Nah, ini anak-anak ya. Alat dan bahan menggambar dekoratif itu ada beberapa anak-anak ya. Nah ini alat yang digunakan. Alat dan bahannya yang pertama ada pensil anak-anak ya. Nah ini pensil sudah punya semua ya anak ya. Pensil. Kemudian yang kedua ada pensil warna anak-anak ya. Nah ini untuk mewarnai agar gambar dekoratif nantinya akan terlihat lebih indah, lebih menarik. Maka harus diberi warna ya anak ya. Kemudian yang ketiga adalah penggaris. Nah penggaris ini anak-anak ya. Nah
Kemudian yang keempat adalah kertas gambar. Nah, kertas gambar ini digunakan untuk kita menggambar dekoratif ya nak ya. Nah, demikian ini adalah alat dan bahan yang harus kita siapkan sebelum kita menggambar dekoratif. Seperti ini anak-anak ya. Nah anak-anak, tadi kita sudah belajar alat dan bahan apa saja yang harus kita siapkan ketika kita mau membuat gambar dekoratif ya nak ya. Nah kali ini Bu Guru akan memberikan contoh gambar dekoratif motif tumbuhan anak-anak ya. Nah ini motif tumbuhan, ini yang pertama bisa kalian lihat. Di sini motif tumbuhan yang terdiri dari daun, kemudian ada bunga ya nak ya. Nah ini gambar dekoratif yang belum diberi warna ya nak ya. Nah ini seperti ini. Kemudian yang kedua ini sama motif tumbuhan. Ini yang pertama ada daun ya nak ya, yang daun. Ini kemudian ada bunga beserta daunnya. Nah ini dari gambar berikut bisa kalian pilih salah satu untuk dijadikan referensi dalam menggambar karya seni dekoratif. Demikian anak-anak ya. Sampai di sini sudah paham ya nak ya. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap semangat, kemudian jaga kesehatan. Ibu akhiri dulu. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.